kembalikan ke Pak Tri terlebih dahulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan keluarga besar SDTQ MIPS dalam acara kajian dan pertemuan wali santri via online. Acara ini diikuti oleh wali santri, baik santri lama maupun santri baru, asatizah, serta pengurus SDTQ MIPS. Adapun tema kajian pagi ini adalah pendidikan berbasis fitrah, cara cerdas anak sejak dini, yang akan dibersamai oleh Ustadz Ami Nur Bait dan Ustadz Wira Mandiri Bahrun, hafidhahumullah. Pada sesi ini nanti akan ada tanya jawab, bisa lewat langsung, nanti akan dipilih oleh dengan raise hand terlebih dahulu, kemudian akan kalau yang mengajukan pertanyaan lewat kolom chat, nanti akan dipilih oleh tim untuk diajukan. Acara ini akan dipandu oleh Ustadz Aminur Bait. Pada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan kita sekian banyak nikmat di waktu pagi ini dalam kondisi hari yang cerah, suasana sangat nyaman, udaranya sejuk. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdak la syarika lak walakal hamdu walakash syukru. Dan insyaallah di pagi hari ini kita akan talk show ya, bersama narasumber kita. Beliau adalah Al-Ustadz Wira Mandiri Bahrun, karena kita kenal beliau sebagai salah satu di antara narasumber yang aktif dalam menyampaikan dunia parenting. Dan beliau pernah punya sebuah buku yang fokus tentang masalah parenting. Ya, meskipun buku itu barangkali belum edar secara luas. Namun saya pernah melihat buku itu, dan mungkin nanti Ustadz Wira akan bisa bercerita sedikit tentang buku itu sebagai latar belakang bahwa narasumber kita kali ini adalah beliau yang sudah punya pengalaman banyak dan banyak mempelajari tentang dunia pendidikan anak. Baik, tema kita adalah pendidikan berbasis fitrah, cara mencerdaskan anak sejak dini. Karena bagian dari kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat ini sejalan dengan fitrah manusia. Nanti seperti apa penjelasannya, kita akan banyak berdiskusi dengan Ustadz Wira Mandiri Bahrun. Beliau sudah tersedia di Zoom. Assalamualaikum Ustadz Wira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaif haluk? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Gimana Ustaz? Alhamdulillah Sehat, khair. Ustaz? Alhamdulillah khairan. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Hayakallah bayak. Baik Ustadz Wira. Gimana Ustadz? Bukunya sudah lama terbit tapi kita belum dapat. Judulnya apa itu Ustadz? Iya, bukunya? Ustaz. Judulnya itu Kesalahan dalam Mendidik Anak. Di bukunya tidak terlalu tebal. Kita terbitkan sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, buku ini mengangkat tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam proses pendidikan anak. Masya Allah. Kita kebetulan saya sebelum menulis buku itu sempat berkecimpung di sebuah sekolah di ibu kota, kemudian melihat banyak kekeliruan yang terjadi dari para orang tua ketika mendidik anak, baik itu dari sisi paradigma atau metodologi mereka dalam berinteraksi dengan anak-anak. Sehingga saya berkeinginan untuk mengumpulkan itu semua
kira-kira ada 8 Ustaz, ada 8 kesalahan krusial yang sering terjadi pada anak-anak, pada orang tua Orang ketika tua. mendidik anak. Masya Allah. Saya bukukan judulnya itu kesalahan dalam mendidik anak. Buku itu untuk saat ini bisa kami dapatkan di mana, Ustaz? Wah, sepertinya sudah habis ya, Ustaz. Saya Sudah belum habis, cetak ya? ulang. Masya Karena Allah. kemarin nyetaknya cuma terbatas, cuma 1000 eksemplar. Tapi insya Allah kalau memang diperlukan oleh kaum muslimin, kita akan adakan revisi terhadap buku tersebut karena ada beberapa kesalahan tulis di sana. Ya kalau memang diperlukan, insya Allah kita cetak ulang, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Sehingga kita Wafik berharap barakallah. kalau nanti buku ini bisa dicetak ulang, para pemirsa ANB Channel, termasuk juga Bapak Ibu para wali santri SDTQ MIPS, Madinah Islamic Primary School, bisa mendapatkan buku itu sebagai koreksi atas aktivitas kita dalam mendidik anak. Barangkali salah satu di antara yang kita lakukan pernah melanggar apa yang telah dituliskan oleh Ustadz Wira. Masya Allah. Tayyib Ustadz, kita akan mengupas pendidikan berbasis Betul katanya, fitrah Ustaz. Ustadz ya. Afan, Ustaz. Suaranya agak kecil. Ya, bisa dibesarkan nggak kalau dari sana? Sudah maksimal di sini. Baik, Ustadz, sepertinya mau tidak mau kita pakai 2 ya, Ustadz ya, biar Siap. Tafadhal. baik. Ustadz, Di Zoom kecil ya. ya. Aman. Kalau Zoom aman. Kalau sebenarnya kemarin itu Di Zoom aman Ustadz. Dan kembali kami ingatkan kepada Bapak Ibu peserta Zoom agar selalu stay mute ya, mematikan mikrofonnya agar kita bisa lebih fokus. Dan jika sudah ada kesempatan kita jawab, insya Allah kita akan buka. Baik. Suaranya gimana sekarang kualitasnya, coba? alhamdulillah lebih jelas. Yang baru ini bagus? Bagus insya Allah, alhamdulillah. Yang ada di Zoom silahkan di chat, boleh ditulis melalui chat. Lebih jelas, alhamdulillah sudah ada jawaban dari Yang di Zoom? beberapa. Ada yang menyimak lewat YouTube. Terdengar jelas, alhamdulillah. Terdengar jelas, alhamdulillah. Baik. Oke, kita lanjutkan insya Allah. Tayyib Ustadz, tadi kita sudah menyampaikan judul kajian kita adalah pendidikan berbasis fitrah. Sebenarnya fitrah sendiri itu apa sih Ustadz, dan arahnya kemana ketika anak itu dididik untuk berbasis fitrah? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Sebenarnya Ustadz, yang namanya pendidikan berbasis fitrah itu dia berangkat dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah, bapak dan ibunya lah yang kemudian menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, menjadikan dia sebagai seorang Nasrani, dan menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwa makna fitrah di sini adalah diciptakannya anak-anak itu atau terlahirnya anak-anak itu dalam keadaan mereka siap menerima syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka siap untuk menerima syariat Allah. Sehingga kita dapati anak-anak itu ketika lahir ya, mereka tidak berat baginya untuk melakukan perintah-perintah agama pada hakikatnya sesuai dengan apa yang sesuai dengan usia yang mereka alami. Usia yang mereka
Kayaknya susah ini, Ustaz. Iya, masuk. Nanti suara antum terdengar balik. Atau begini. Coba pakai satu headset saja enggak apa-apa, coba. Satu headset kasih ada delay. Mungkin begini aja mungkin ya. Jelas nggak kalau begini? Terdengar. Yang dari Zoom terdengar? Terdengar? Iya. Alhamdulillah terdengar. Antum terdengar? Suara kami bisa Ya, ditangkap? jelas. Oh, jelas. Alhamdulillah. Baik, cukup begini aja. Baik, konsep fitrah ini kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, maka bapak dan ibunya lah yang kemudian menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, menjadikan dia sebagai seorang Nasrani, dan menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Para ulama menjelaskan, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa fitrah di sini maksudnya adalah dia siap untuk menerima kebenaran, siap untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tua sebenarnya dia tidak perlu cemas, dia tidak perlu khawatir ya anaknya ini akan menjadi apa, karena pada hakikatnya ketika dia dikeluarkan dari rahim ibunya, ya mereka anak-anak ini adalah anak-anak yang siap untuk menerima kebaikan, anak-anak yang siap untuk menerima kebenaran, ya memiliki kecondongan kepada kebaikan. Ya, contohnya saja misalnya anak-anak kita ketika dia dilahirkan, ya dia tidak menyukai hal-hal yang buruk seperti kotoran. Ya, yang namanya kotoran itu anak-anak kita tidak menyukai kotoran. Ketika dia buang air kecil, buang air besar, dia akan bereaksi. Ya, ketika keluar air pipisnya atau air kotorannya, dia akan bereaksi, dia akan berusaha untuk menyampaikan kepada orang tuanya, ada kotoran, ya saya sekarang mengeluarkan kotoran, tolong dibersihin. Ya, dia sudah punya naluri untuk tidak menyukai hal-hal yang kurang baik. Demikian juga anak-anak kita memiliki kecenderungan untuk suka dengan hal-hal yang baik. Misalnya ketika diperdengarkan Al-Quran, ya diperdengarkan zikrullah, dia akan merasakan ketenangan. Ya, dia akan merasakan ketenangan, dia akan suka apa yang dibacakan oleh orang tuanya. Sehingga pada hakikatnya orang tua tidak perlu terlalu merasa khawatir nanti bagaimana anaknya. Yang penting bagi orang tua ya, adalah bagaimana menjaga fitrah ini. Bagaimana menjaga agar fitrah ini tetap sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu konsep pendidikan fitrah, Ustadz dan para hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, jadi konsep pendidikan kita, orang tua itu hanya berusaha dia bagaimana menjaga agar anak-anak ini tetap berada dalam koridor fitrahnya, ya, tidak kemasukan hal-hal yang merusak fitrahnya. Masya Allah, Masya Allah. Berarti sebenarnya ada peluang yang lebih mudah untuk mengajarkan kebaikan dan kebenaran kepada anak daripada menyimpangkan anak ini dari kebenaran. Bisa nggak Benar disebut sekali, dengan? benar sekali. Jadi merusak anak itu sebenarnya lebih susah karena kecenderungan dia ketika dilahirkan, dia dilahirkan di atas fitrahnya, dia menyukai kebaikan, dia menyukai kebenaran. Cuma ya itu tadi, karena suatu hal itu diulang-ulang, kita salah mendidik, kita salah menginputkan sesuatu kepada anak-anak kita secara berulang-ulang, secara intensif, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak-anak itu rusak. Ya. Nah, berarti muncul condong kepada keburukan. Munculnya keburukan pada anak disebabkan karena intensitas infiltrasi yang terlalu banyak terkait keburukan, begitu saja. Betul, Ustaz. Dan yang paling awal menginfiltrasi anak itu dengan keburukan pada hakikatnya adalah orang tuanya. Makanya kan dalam hadis itu disebutkan fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua ibu bapaknya lah yang membuat dia berpindah menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Masya Allah. Sehingga orang tua lah yang paling berperan kemudian menyimpangkan anak-anaknya dari al-haq, dari kebenaran, dari agama Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah. baik itu dari contohan yang buruk, ya. Jadi bentuk perubahan fitrah anak-anak itu bisa jadi dari contoh yang buruk yang diberikan oleh bapak dan ibunya. Contoh buruk, ya, ketika bapak dan ibunya mencontohkan sikap yang kasar, ya, suka mengangkat suara di hadapan anak-anak, maka kemudian anak-anak meniru. Ya, fitrahnya yang dia tidak suka, akhlak-akhlak yang buruk, berubah menjadi dia menyukai akhlak-akhlak yang buruk tersebut. Atau lewat pembiaran, Ustaz. Pembiaran, anaknya dibiarkan bergaul salah. Ya, anaknya dibiarkan bergaul salah, ya, baik itu dengan teman-teman yang ada di sekitarnya atau dengan media-media yang ada, ya, seperti anaknya dibiarkan untuk nonton TV atau anaknya dibiarkan untuk nonton atau dibiarkan dengan gadgetnya. Nah, ini semua pada hakikatnya kembali kepada orang tua, ya, kembali kepada orang tua. Baik itu dari sikap dia yang mengajarkan keburukan atau dari pembiaran yang dilakukan oleh orang tua. Masya Allah. Baik. Maka orang tua punya tanggung jawab besar di sini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya teringat dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau membandingkan antara kebenaran al-haq dengan al-batil. Beliau menyampaikan al-haqqu asilun wal batilu dakhil. Kebenaran itu asil, ada pada naluri manusia, asal yang ada pada diri manusia. Sehingga asalnya kita semua ini orang yang baik, orang yang akidahnya benar gitu ya. Wal batilu dakhilun, sementara kebatilan itu penyusup. Dan yang namanya penyusup kan berarti ketika dia masuk mungkin tidak dikenal dulu sehingga diingkari. Makanya kemungkaran kenapa disebut mungkar? Li'annahu angkarahu tabai. Karena dia diingkari oleh tabiat asli manusia. Makanya secara umum sebenarnya kemungkaran lebih sulit untuk masuk dibandingkan dengan kebaikan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, tadi sudah menyampaikan tentang definisi dari pendidikan berbasis fitrah. Dan kemudian tadi Ustaz telah menyampaikan bahwa sumber dari adanya penyimpangan anak ada dua ya. Yang pertama adalah orang tua memberikan contoh yang tidak baik, baik dalam sikap maupun ucapan. Dan yang kedua adalah pembiaran. Pembiaran sehingga anak itu gampang terpengaruh dengan lingkungan, baik lingkungan di dunia nyata maupun lingkungan di dunia maya. Selanjutnya Ustadz, kira-kira saran apa yang bisa Ustadz berikan kepada orang tua agar tidak lebih parah dalam masalah pembiaran? Karena kita tahu anak kita terkadang lebih nurut kepada YouTube dibandingkan kepada orang tua. Makanya dia selalu ngejar HP, dia selalu ngejar untuk bisa nonton. Dan orang tua kan punya kesibukan ya, dengan aneka kegiatan. Sehingga kalau anak itu nggak dikasih HP, dia merengek terus. Mungkin Ustadz punya saran atau masukan dalam hal ini. Baik Ustadz, ini jawabannya mohon maaf agak cukup panjang ya Ustadz ya. Masya Allah. Tafadhal. Baik, yang pertama bagaimana agar anak-anak kita itu terlindungi? Yang pertama itu orang tua itu harus dekat dengan anak. Ya, kita harus memiliki kerekatan dengan anak-anak kita. Anak-anak itu akan mendengar apa yang disampaikan oleh orang tuanya, akan mengikuti apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya. Kalau orang tua itu dekat dengan anak. Nah ini yang saya angkat Ustaz dalam buku Kesalahan dalam Mendidik Anak. Kesalahan yang pertama itu adalah ketidakhadiran ayah di tengah-tengah pendidikan anak. Ayahnya itu tidak dekat dengan anak-anak. Ada sebuah paradigma yang sudah bercokol lama ya di tengah-tengah kita bahwa tugas ayah itu di luar mencari nafkah. Pendidikan semuanya serahkan kepada ibu. Ya Ustaz ya, sering ya kita dengar seperti itu ya. Oh, bapak itu pokoknya di luar cari nafkah ya. Pendidikan serahkan kepada ibu. Nah, ketika ayah ini dia tidak dekat dengan anaknya, kerjanya cuma cari nafkah, apalagi ayah-ayah di masa sekarang ya. Di era media sosial ini mereka lebih sibuk berinteraksi dengan teman-temannya. Sudah kerja sibuk dari hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu Ahadnya dia kumpul sama teman-temannya. Jarang sekali berkumpul dengan anak-anaknya. Ngepit Sabtu. Maka ada ngepit ngepit ya.
kepit atau mancing Ustaz, ya, Mancing-mancing. kepit mancing. Ya, kepit mancing. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau sudah rutin sama sekali dia nggak pernah berinteraksi dengan anaknya, ini bahaya Ustaz. Ya, makanya ada penelitian yang dilakukan oleh Ibu ada Ibu Risman, namanya siapa? Ya, saya lupa, salah seorang psikolog yang sangat terkenal ya. Beliau itu membuat penelitian di beberapa provinsi di Indonesia, 20-an lebih provinsi di Indonesia, yang kesimpulannya bahwa Indonesia ini dikatakan sebagai fatherless country. Ya, fatherless country. Ini negeri tanpa ayah. Bisa dikatakan sebagai negeri tanpa ayah. Bukan karena banyak anak yatim, bukan, tapi karena banyaknya anak ayah-ayah yang tidak peduli terhadap anak. Sehingga pertama kalau kita ingin mendidik anak kita dengan baik, ya, agar anak-anak itu nurut kepada orang tuanya, orang tua itu harus dekat dengan anak. Bangun kedekatan dengan anak. Dan ini kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Yusuf alaihissalam, ya, Yusuf alaihissalam dia terjauhkan dari pengaruh negatif yang luar biasa. Ketika itu dia diajak untuk melakukan perzinahan oleh istri pembesar Mesir, ya. Dan ketika itu Yusuf alaihissalam, wanita itu berhasad kepada Yusuf, kemudian Yusuf pun berhasad kepada wanita tersebut. Qad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Sang wanita sangat berhasad kepada Yusuf dan Yusuf pun berhasad kepada wanita tersebut kalau dia tidak melihat burhana rabbi, adanya sebuah tanda dari Robnya. Dalam tafsirnya disebutkan, ya, dalam tafsir ayat ini para ulama menyebutkan bahwa apa tanda yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Yusuf alaihissalam sehingga dia terjauh dari perbuatan nista tersebut, dia melihat bapaknya, ya, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam, beliau melihat Nabi Yakub alaihissalam yang menggigit jarinya. Lalu sebagian riwayat mengatakan dia menggigit jarinya sambil mengatakan kepada Yusuf alaihissalam, ya, wahai Yusuf, saya tidak pernah mengajarkanmu untuk berbuat seperti ini. Maka kemudian Yusuf alaihissalam pun berlepas diri dari sang wanita, tidak kemudian melayani hasrat sang wanita tersebut. Nah, ini kenapa kok Yusuf alaihissalam, ya, di dalam di posisi yang dia jauh dari bapaknya, ya, tidak ada bapaknya di sana, ya, dia di negeri yang asing, yang mungkin juga kalau dia ingin berbuat perbuatan tersebut tidak ada orang yang melihat, tapi kemudian dia berpaling dari itu, ya, karena teringat pesan bapaknya tadi. Kenapa pesan bapaknya tadi bisa terngiang-ngiang? Karena Yusuf memiliki hubungan yang sangat erat dengan bapaknya. Kita bisa lihat di awal-awal surat Yusuf, ya, Yusuf alaihissalam bercerita kepada bapaknya tentang mimpi yang dia alami. Ya, kata beliau, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, kata Yusuf alaihissalam, aku melihat ada 11 bulan, ya, ada 11 planet, ya, ada 11 planet. Kemudian aku melihat matahari dan bulan, aku melihat mereka semua aku melihat mereka semua bersujud kepadaku. Sampai mimpinya itu diceritakan kepada bapaknya. Menunjukkan kedekatan, menunjukkan eratnya hubungan Yusuf alaihissalam dengan bapaknya. Sehingga kalau kita ingin membentengi anak-anak kita, ya, membentengi anak-anak kita dari berbagai macam perilaku yang negatif, ya, hendaknya orang tua membangun kedekatan dengan sang anak. Ya, ciptakanlah memori-memori indah dengan anak-anak kita. Contohnya sekarang ketika kita sedang berada di masa wabah, ya, di masa seperti ini mungkin sang bapak tidak sholat di masjid, ya, nggak apa-apa dia sholat di rumah, sholat bersama anak-anaknya, membacakan cerita kepada anak-anaknya, membuat kreasi bersama anak-anaknya, bangun kedekatan emosional antara seorang bapak dengan anak-anak. Nah, kalau orang tua, bapak dan ibunya sudah dekat dengan anak-anak, maka ini akan lebih mudah bagi mereka untuk mengarahkan anak-anaknya. Tapi kalau sudah jauh, berjarak, ini akan susah. Ini yang pertama, Ustaz. Boleh dilanjutkan, Ustaz? Atau mau betul. ada? Masya Allah. Baik. Silakan. Kemudian yang kedua, hendaknya kita menjadi contoh teladan, ya, contoh teladan yang baik
Ini juga salah satu kesalahan yang terjadi di tengah-tengah pendidikan kita terhadap anak-anak. Orang tua tidak bisa memberikan contoh keteladanan di hadapan anak-anak. Ada hal-hal yang dilarang oleh orang tua, justru mereka kerap kali melakukannya di hadapan anak-anak. Ya, seperti menjaga ucapan atau penjagaan waktu sholat atau apapun itu ya. Satu hal yang dia larang dari anaknya, tapi dia lakukan sendiri di hadapan anak-anaknya. Misalnya kalau anaknya berkata kotor, dia akan marah kepada anaknya. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Tahu ketika anaknya mengangkat suaranya, dia marah kepada anaknya. Kenapa kok kamu mengangkat suaramu seperti itu? Tapi pada kenyataannya, ya bapak dan ibunya lainlah yang memberikan contoh negatif tadi. Bapak dan ibu inilah yang mencontohkan kepada anak perilaku-perilaku negatif tadi. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengajarkannya, kalian sendiri tidak mengerjakannya? Amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Nah, sehingga ini hal yang sangat basic bagi kita agar anak-anak itu tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang merusak yang ada di luar. Yang pertama, kita membangun kedekatan dengan anak-anak kita. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk menjadi contoh yang baik di hadapan anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, selektif. Selektif memilihkan media, demikian juga memperhatikan teman-teman bergaul sang anak. Nah, ini juga penting sekali. Bisa jadi bapaknya sudah memberikan contoh yang baik, bapaknya juga dekat sama anaknya, tapi anaknya dirusak oleh budaya-budaya luar, oleh teman-temannya, ya, teman dia di sekolah atau teman dia di sekitar rumahnya. Maka pergaulan anak juga perlu diperhatikan. Demikian juga media, gadget. Ya, sekarang kita mau tidak mau di era wabah seperti ini, ya, belajarnya dilakukan secara online. Maka cukupkan gadget itu hanya untuk belajar saja. Jangan kemudian dibebaskan anak-anak itu memegang gadget. Anak-anak sekarang luar biasa pintarnya, cerdasnya. Dia bisa memasukkan kata kunci apa yang dia ingin ketahui, dia masukkan ke YouTube atau dia masukkan ke Google. Ya, sehingga penggunaan gadget ini harus dalam pengawasan orang tua. Jangan dibebaskan begitu saja. Karena anak-anak sekarang pintar ya. Ada teman saya itu punya anak usia 3 tahun ya, mulai mengenal huruf. Ya, ketika dia pengen nonton ada video namanya Marsha and the Bear. Ya. Marsha and the Bear, dia tulis di ininya di YouTube itu Marsha, walaupun nulisnya keliru-keliru, tapi tetap keluar kan, karena Google dan YouTube itu cerdas dia. Dia bisa mendapatkan walaupun kita salah ketik, dia tahu apa yang kita mau keluar. Akhirnya ibunya kaget, kok kamu bisa nonton ini? Ya, dari mana kok bisa? Ini saya ketik dari ibunya ngeliat loh, yang diketik keliru tapi yang keluar sama. Ya. Makanya hati-hati, kita harus benar-benar mencermati gadget yang dipegang oleh anak-anak. Kemudian juga masalah game ya, anak-anak jangan dibebaskan main game karena game-game itu ya terkadang banyak unsur-unsur negatif yang ada pada game ya. Di antaranya mungkin musik ya, atau yang lebih parah daripada itu game-game action ya, anak-anak yang usianya anak-anak SD usia 5, kelas 5, kelas 6 itu ya, kadang mereka main game-game ya, ada game itu namanya game GTA itu Grand Theft Auto ya, ada anak yang suka bermain itu kemudian terpapar pornografi Ustaz. Masya Allah. Bermain game terpapar pornografi. Kenapa? Karena game itu dia bisa menggerakkan orang untuk kesana kemari, melakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh orang yang bermain. Dia pernah ada satu scan, dia masuk ke sebuah klub malam, nah, kemudian terjadilah apa yang tidak diinginkan di sana. Terpapar pornografi dari game. Ya, oleh karena itu orang tua juga harus mengawasi pergaulan anak, demikian juga mengawasi media yang dikonsumsi oleh anak-anak. Allah Ta'ala. Masya Allah. Baik. Terutama bagian yang pertama, memang basisnya adalah membangun kedekatan antara orang tua dengan anak. Cuman di sini, ya barangkali ada sedikit masalah. Jarang anak itu mau curhat ke bapak. Mungkin ketika mau curhat ke bapak sudah dibentak duluan ya.
karena bapaknya merasa sibuk dan seterusnya. Apalagi untuk anak perempuan, Ustaz. Kadang kan jenis kelamin itu menentukan ya. Biasanya anak perempuan kalau mau curhat lapornya ke ibu. Dan kadang anak laki-laki pun ketika curhat lebih banyak lapor ke ibu. Sebenarnya kadang bapak sudah berusaha untuk mendekat, ngajak main dan seterusnya, tapi anak tetap kalau urusan pribadi lapornya ke ibu. Mungkin Ustadz ada saran, Ustadz. Kira-kira apakah memang sudah benar ada pembagian seperti itu, bermain adanya ranahnya bapak, curhat ranahnya ibu? Sebenarnya tidak juga, Ustaz. Kalau kita lihat Nabi alaihissalam kan anak-anak beliau kan perempuan ya, Ustaz ya. Nah, Dan itu juga tetap dekat dengan bapaknya, menceritakan apa yang menjadi keperluan mereka kepada sang bapak. Kita lihat Fatimah radhiyallahu taala anha, ya kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi pada beliau ngadu kepada bapaknya. Memang betul ibunya sudah meninggal dunia, tapi ini menunjukkan bahwa anak perempuan itu juga semestinya dekat juga dengan bapaknya. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh seorang ayah ya agar dia dekat dengan anaknya? Ya mungkin perlu waktu berdua ya. Misalnya ketika sebelum anak perempuannya itu tidur ya, dia temani anaknya tidur, dia bacakan atau dia ngobrol dulu sama anaknya atau dia sambil baca. Jadi ada pemantik yang bisa memantik hubungan kita itu agar dekat dengan anak. Ya, kayak orang tua tuh memang harus super ya, harus bisa bercerita juga. Ya, dia bacakan misalnya buku cerita cerita Nabi kayak atau cerita para sahabat ya, kemudian ngobrol gitu, dari bacaan itu kita diskusikan dengan anak kita, walaupun dia perempuan kita diskusikan dengan anak kita. Nah, ini terjadi misalnya ada cerita seorang sahabat yang sampai dia harus dibuang oleh keluarganya, seperti kisah Mus'ab bin Umair misalnya. Ya, ini ada sahabat yang baru masuk Islam, yang sebelumnya sangat dicintai oleh keluarganya, kok tiba-tiba ketika dia masuk Islam, dia harus dikeluarkan oleh keluarganya, kemudian dibuang oleh keluarganya. Nah, ini menurut Mbak gimana, Mbak? Apakah memang seperti itu resiko kita memegang agama ini? Jadi ada dialog-dialog yang bisa terciptakan dari apa yang kita bahas. Ini mungkin salah satu cara saja bagaimana kita membangun kedekatan. Jadi ada waktu-waktu erat antara seorang ayah dengan anaknya. Mungkin yang ketika itu cuma berdua saja, ya ngobrol berdua. Nah ini kan lama-lama kan hubungan itu akan cair. Ya, jadi kita berupaya untuk di waktu-waktu istimewa tersebut kita luangkan berdua dengan anak-anak kita, sehingga terjalin hubungan antara hati ke hati, antara seorang bapak dengan anak perempuannya. Masya Allah. Baik. Berarti Bapak punya tugas ya, memperkaya cerita. Jangan lupa Anda betul, juga Ustaz. Makanya jadi orang tua itu ya mau tidak mau harus kreatif ya. Baik. Juga harus ya. Membaca tentang kalau sejarah. kita habiskan waktu kita untuk berupaya menjadi orang tua yang baik, saya waktu kita tuh akan kepakai semua, Ustaz. Masya Allah. Makanya jangan sampai jadi dalang kentekan lakon. Nah, ini penting ya. Wah, apa itu, Ustaz? Nah, ini anaknya jadi bosen. Kemarin cerita ini, sekarang ini lagi. Karena khazanah cerita orang tua udah habis itu bahan bakunya. Betul, Ustaz. Ini juga dialami mungkin oleh sebagian orang tua. Jadi kita itu bagusnya punya perpustakaan, Ustaz. Nah, ini saya saran ke orang tua, kalau kita punya budget ya, punya uang, ya kita buat perpustakaan mini untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak tuh dibiasakan baca buku atau dibacakan oleh orang tuanya. Jadi kita pun nggak kehabisan cerita. Ini orang jadi dalang kentekan lakon, enggak, tapi tetap punya khazanah. Cerita para sahabat tuh ada berapa sih? Para nabi ada 25. Berarti kan kita punya lebih dari 25 khazanah perbendaharaan cerita. Para sahabat, setiap sahabat punya cerita. Para tabi'in, ya mereka punya cerita. Para ulama setelahnya, ya insya Allah nggak bakal kehabisan cerita. Masya Allah. Tayyib. Selanjutnya Ustaz, Ya, kita kembali kepada masalah fitrah. Ya. betul. Seperti yang tadi kita telah bahas di awal, bahwa prinsip dalam diri manusia Allah sudah kasih fitrahnya. Dan kemudian karena pengaruh interaksi luar, mereka mengalami penyimpangan.
Ada sebuah hadis Nabi SAW di mana Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi ya, yang diriwayatkan oleh Muslim. Inni khalaqtu ibadi hunafa faja'athumus syaitan fajtalathum an dinihim wa harramtu alaihim ma ahlaltu lahum. Atau begini, wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Aku ciptakan para hambaku hunafa dalam kondisi hanif. Artinya condong kepada tauhid, condong kepada kebenaran. Faja'athumus syayatin, lalu datanglah setan, fajtalathum, kemudian setan itu yang menyimpangkan mereka. Andinihim, dari agama mereka. Wa harramat alaihim, setan mengharamkan mereka, ma ahlaltu lahum, apa yang aku halalkan bagi mereka. Artinya mengubah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Terkait hadis ini Ustaz, mengenai pengaruh setan yang menggoda anak, ya, yang menggoda anak. Kira-kira bisa dikasih gambaran, bentuk-bentuknya seperti apa selain dari apa yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu pengaruh orang tua dan pembiaran. Apakah misalnya orang tua perlu meruqyah anak tiap hari dari godaan setan dan was-was setan atau bagaimana? Nah. Baik, memang setan menimbulkan gangguan kepada anak manusia ya, mulai dari sejak dia dilahirkan. Makanya sebagian para ulama, mungkin kita sering mendengar ya, seperti Al-Imam Ibnu Qayyim sendiri, itu beliau mengatakan bahwa disyariatkan agar anak-anak itu diadzankan ketika dia baru dilahirkan. Ya, memang ada kontroversi di kalangan para ulama tentang kesahihan hadis mengadzankan dan mengiqamatkan telinga anak ketika dia dilahirkan. Namun pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa hal yang demikian disyariatkan. Ya, jadi ada beberapa hadis dari kisahnya Al Hasan ketika dilahirkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadzankan mengumandangkan adzan di telinga Al Hasan. Nah, ini menunjukkan, kata Imam Ibnu Qayyim, di antara hikmah diadzaninya anak-anak itu ketika dia lahir, di antaranya adalah perlindungan dari syaitan. Karena syaitan itu dia akan lari terbirit-birit ketika mendengarkan suara adzan. Kemudian juga agar yang tertanam kalimah yang pertama, kalimatul awal, kalimatul ula yang pertama kali didengar oleh anak-anak itu adalah kalimatul tauhid. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam adzan ya itu dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Semua kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Mulai dari membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini tujuannya agar yang pertama kali tertanam pada anak-anak kita adalah kalimat-kalimat yang baik ini, prinsip-prinsip yang baik ini. Sehingga semakin sulit bagi syaitan untuk memalingkan dia dari apa yang sudah ditanamkan sejak awal. Ya, yang namanya sesuatu yang datang duluan, ya, sesuatu yang sudah datang duluan, ini akan lebih sulit untuk digeser. Ya. Nah, kemudian juga bentuk perlindungan orang tua kepada anak-anaknya dari gangguan syaitan adalah dengan membacakan zikir, ya, membacakan zikir kepada anak-anak tersebut, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Al Hasan, ya, u'idzuka bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jadi kalau anak-anak itu belum bisa dia membaca zikir sendiri, maka tidak mengapa bagi orang tuanya untuk membacakan zikir, ya, zikir pagi dan petang dibacakan kepada anak, ya, udah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi anak-anak kita dari syaitan. Demikian juga tidak membiarkan mereka berkeliaran di waktu maghrib, ya, tidak membiarkan mereka berkeliaran di waktu maghrib. Ini juga bentuk perlindungan yang bisa dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Kemudian juga bentuk perlindungan tersebut adalah memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anak tersebut, ya, anak-anak kita. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang yang beriman,
jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam tafsirnya disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, caranya adalah dengan alimuhum mu'addibuhum. Ajarkanlah kepada mereka ilmu dan adabkanlah mereka, atau adabkanlah ini maksudnya disiplinkan mereka, ajari mereka adab. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa agar anak-anak kita tidak diselewengkan oleh syaitan, agar dia tetap meniti jalan kebenaran, agar dia tidak terjerumus dalam api neraka, adalah dengan mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Ya, maka ajarkanlah akidah yang benar kepada anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka, perkara apa saja yang hendaknya mereka jalankan, apa yang harus mereka tinggalkan, ya. Ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Inilah bentuk penjagaan orang tua dari syaitan, ya. Allah taala. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Bapak Ibu harus punya bekal-bekal yang tadi, salah satunya adalah doa, ya, mendoakan kebaikan untuk anak. Dan Nabi SAW pernah mendoakan Hasan dan Husain yang waktu itu masih kecil. U'idhukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Doa ini bisa Anda dapatkan di buku Hisnul Muslim. Kami harap kita semuanya bisa hafal, sehingga sambil menggendong anak atau sambil membersamai anak, Anda bisa doakan seperti ini. Dan di situ Nabi SAW mengucapkan kalimat dua, ya. U'idhukuma, aku memohon kepada Allah untuk kalian berdua, agar dilindungi oleh Allah Ta'ala. Aku mohon perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua. Pakai kuma, domirnya kuma. Kalau putranya cuma satu, laki-laki u'idhuka. Kalau yang perempuan u'idhuki. Jadi bisa menyesuaikan. Baik, jazakumullah khairan yang atas penyampaian yang disampaikan oleh Ustadz Wira. Dan kita memberikan kesempatan bagi para pemirsa, baik yang nonton melalui ANB Channel maupun yang ikut bergabung di ruang Zoom. Kita dahulukan bagi Bapak Ibu yang ikut bergabung di ruang Zoom. Pertanyaan bisa disampaikan? Nah, Ustaz? Mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz, ada satu hal yang juga berkaitan dengan fitrah ini, Ustaz, yang kalau saya diperbolehkan saya ingin menyampaikan, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Baik, satu hal yang juga perlu diketahui oleh para orang tua yang berkaitan dengan fitrah ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Tuhfatul Maulud, ya, beliau menyebutkan bahwa anak itu terlahir di dunia itu dengan potensi. Ini yang berkaitan dengan bakat, Ustaz. Terkadang kan orang tua ketika dia memasukkan anak ke sekolah, dia melihat banyak sekali mata pelajaran yang di hadapan mereka, di hadapan anak-anak tersebut yang harus mereka kuasai. Nah, kemudian muncul ketakutan di hati orang tua. Loh, anak saya kok enggak bisa ini, enggak bisa itu. Ya bisanya kok cuma ini tok. Yang lainnya kok enggak terlalu menggembirakan hasilnya. Nah, perlu diketahui oleh para orang tua bahwa anak-anak ketika dilahirkan ke muka bumi ini, mereka lahir dengan bakat yang spesial. Satu orang anak berbeda dengan anak yang lain. Ya. Maka anak-anak kita itu tidak perlu menjadi handal dalam segala bidang. Ini juga yang bikin capek orang tua. Katakan mereka melihat semua materi akademis itu harus dikuasai. Tidak. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, izin menukil ya Ustaz. Ini agak panjang. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maulud, beliau menyebutkan, wa mimma yanbaghi an ya'tamida hal sabi wa ma huwa musta'idun lahu minal a'mal wa muhayyi'an lahu minha. Ya. Dan satu hal yang sudah sepatutnya untuk diperhatikan oleh para orang tua adalah keadaan anak. Ya. Anak itu dipersiapkan untuk apa? Ya. Dan kemudian potensinya itu apa? Potensi dan bakatnya itu apa? Ya. Bahwa hendaknya orang tua, kata beliau, faya'lamu annahu mahlukun lahu fala yahmiluhu ala ghairihi ma kana ma'dzunan fihi syar'an. Hendaknya orang tua itu menyadari bahwa untuk itulah untuk bidang itulah sang anak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu perkara yang memang menjadi bakat dan kemampuan dia,
fala yahmilu ala ghairihi. Maka janganlah anak itu kemudian dipalingkan kepada apa yang bukan menjadi bakatnya. Ya, makana ma'dzunan fihi syar'an. Selama bakat dan bidang itu diizinkan secara syariat. Diizinkan secara syariat. Jadi anak kita ketika lahir di dunia dia sudah memiliki bakat, sudah memiliki potensi. Yang satu anak dengan anak yang lain tidak sama. Maka orang tua jangan kemudian memalingkan anak tersebut dari apa yang menjadi bakatnya. Apa yang terjadi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika anak-anak itu dipalingkan dari apa yang menjadi bakatnya, fa innahu in hamalahu ala ghairi ma huwa musta'idun lahu lam yuflih fihi wa fatahu ma huwa muhayyi'an lahu. Apabila anak itu dipaksa untuk menyukai satu bidang yang bukan menjadi potensinya, yang bukan menjadi bakatnya, ya maka dia tidak akan mendapatkan kesuksesan di bidang itu. Ya, ada anak dia mungkin bakatnya itu adalah bertani, misalnya. Dia suka pertanian, kemudian dipaksa untuk menjadi seorang atlet misalnya. Nah bapaknya suka olahraga, ayo kamu berlatih. Padahal anaknya nggak suka. Ada anak yang bakatnya itu dia menulis. Ketika dia menulis sesuatu itu mengalir sekali. Sehingga orang itu asyik kalau baca tulisan dia. Tapi dipaksa oleh bapaknya, kamu harus bisa matematika, aljabar, geometri dan lain sebagainya. Maka dia tidak akan berhasil di bidangnya tadi. Karena bukan itu bidangnya. Ya, makanya ada istilah orang salah jurusan. Berapa persen ya kemarin? 67% atau pokoknya jumlahnya lebih dari 50% orang-orang yang menempuh bangku kuliah itu salah jurusan. Ya, mudah-mudahan kita nggak termasuk ya Ustaz ya. Kayaknya termasuk ini. Oh termasuk kita ya Ustaz ya. Ustaz Ami teknik nuklir, ya, saya ilmu komputer, tapi jadi Ustaz. Qadarullah wa syafa'an. Ya. Jadi ada orang-orang yang salah ketika dia dipaksa untuk menyukai satu bidang yang sebenarnya dia tidak sukai, maka dia tidak akan mendapatkan kesuksesan dalam bidang tersebut. Wa fatahu ma huwa muhayyi'an lahu, hilang potensinya tadi. Makanya kata beliau, kemudian beliau menyebutkan, kita sebutkan secara ringkas saja, apabila anak itu kita lihat dia cerdas, ya, paham dengan cepat, ya, maka diarahkan, misalnya dia paham dengan ilmu, hafalannya kuat, ya, dia diarahkan, mungkin dia berbakat jadi ulama, ya, menghafalkan Quran, hadis Nabi SAW, kita ajarkan ilmu-ilmu yang lebih dari sekedar apa yang menjadi hajatnya, ya, karena memang ada ilmu yang memang perlu kita ajarkan, mau jadi apapun dia, seperti akidah yang benar, akhlak yang baik, adab, bagaimana cara beribadah kepada Allah sesuai sunnah, ini mau tidak mau memang harus diajarkan, semuanya harus bisa. Tapi yang lebih daripada itu, ya tidak semua orang, misalnya tidak semua anak itu harus jadi ulama. Ya, tidak semua anak itu harus jadi ulama. Tapi kalau memang dia punya bakat, ya dia senang belajar agama, ya sudah kita upayakan dia, kita fasilitasi dia untuk belajar. Namun kata beliau, kalau misalnya anaknya itu dia fa innahu yatamakkan fihi wa yastaqirru wa yasku ma'ahu wa in ra'ahu bi khilafi dzalika min kulli wajhin wa huwa musta'idun lil furusiyah. Ya, kalau anaknya memang cerdas, memang dia suka belajar agama, ya sudah belajar agama. Tapi kalau tidak, ya, kalau bi khilafi dzalika, anaknya berbeda dengan tadi, ya, dia misalnya sukanya lil furusiyah, perkara-perkara yang sifatnya fisik. Furusiyah itu keterampilan fisik militer untuk zaman dulu, ya. Naik kuda, kemudian melempar tombak, memanah. Yang mungkin sekarang orang mengatakannya ini adalah kemampuan kinestetik. Ya, kalau yang namanya olah fisik luar biasa, ya. Langsung tes, ya, mana tuh cepat. Apalagi ketika diajarkan bela diri, wah langsung dengan mudah dia menguasai ilmu bela diri. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, yang demikian jangan kemudian dibunuh potensinya. Jangan dibunuh kemudian potensinya tersebut. Justru dia harus dilatih agar semakin mahir dia dengan bidang yang sangat dia sukai. Jadi kalau anak-anak itu punya kemampuan fisik, ya, dia bisa memiliki kelebihan, itu dilatih. Maka ada orang-orang, ya, saya punya
kenalan ya waktu di Jakarta. Beliau ini memang nggak suka belajar, tapi yang namanya bela diri senang sekali. Belajar bela diri sampai meraih sabuk hitam sampai dan berapa ya. Nah, ketika itu karena mungkin dari sisi akademik kurang bagus, ya dia bekerja menjadi seorang pelayan di restoran cepat saji di Jakarta. Namun ketika dilihat oleh gurunya, kamu kenapa kerja seperti ini? Kamu melatih saja, melatih bela diri Aikido waktu itu. Ya. Kamu ikut saya, kita di dojo, kita bikin dojo, nanti kamu utusan dojo untuk ngajari anak-anak. Seneng dia, karena itu bidang dia melayani orang di restoran cepat saji. Ya. Akhirnya alhamdulillah, ya dia bisa dengan mudah bekerja, kemudian penghasilannya pun lumayan. Ya. Ngelatih anak, apa sih ngelatih anak-anak itu cuma suruh, ayo guling. Pekerjaannya simple, ya, tapi penghasilan dia lumayan. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu bekerja di bidangnya dan dia memiliki keahlian, ya, maka dia akan berhasil. Ya, sebaliknya kalau dia bekerja di satu bidang yang tidak dia sukai, ya, dia tidak akan mendapatkan keberhasilan. Oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengingatkan kepada para orang tua tentang masalah bakat ini. Jadi anak-anak kita itu juga selain dilahirkan dengan fitrah yang condong kepada kebenaran, condong kepada kebaikan, mereka juga dilahirkan dengan potensi-potensinya. Ini yang perlu diketahui oleh para orang tua. Oleh karena itu, saya senang sekali Ustaz kemarin ikut temu bicara dengan sekolah, ya, dengan MIPS kemarin. Materi yang diajarkan kepada anak-anak itu nggak berat. Memang betul ini Ustaz. Ini permasalahan pendidikan kita itu anak-anak SD itu belajarnya itu terlalu kompleks, terlalu banyak yang mereka pelajari. Tapi kalau kita simpelkan, memang itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ya, basic itu tadi, Al-Quran, hadis Nabi SAW, pelajaran akidah, akhlak, ibadah, inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Adapun masalah bakat, ya itu nanti, ya kita bisa mengkhususkan nanti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita sesuai dengan bakatnya, itu saja yang dia pelajari. Nggak perlu kemudian dia belajar banyak hal yang nanti pun kurang manfaatnya ketika dia dewasa. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini kesimpulan yang beliau sampaikan dari bukunya Ibnu Qayyim Tuhfatul Maudud, dan ada satu artikel yang mengumpulkan kesimpulan-kesimpulan, judulnya Fawaid min Tuhfatil Maudud bi Ahkamil Maulud Ibnu Qayyim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita terbatas dan kita masih punya satu kesempatan, yaitu membuka forum tanya jawab bagi para peserta Zoom dan juga para peserta yang ikut nonton, ya. Sudah ada di Zoom, coba saya bacakan di chat Zoom ada? Oh, tidak ada. Baik. Coba Pak Tri yang bacakan, silahkan. Bismillah, ini pertanyaan dari wali santri yang ada di grup maupun yang ada di Facebook dan YouTube. Salah satunya adalah, Assalamualaikum Ustaz, Ahwan izin bertanya, bagaimana cara mendidik anak yang baik dengan minimnya peran seorang ayah sebab kesibukannya dengan kepentingan sendiri? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Suara bisa ditangkap dengan baik Ustaz? Bisa Ustaz. Alhamdulillah. Anak bantu Ustaz. Betul. Masyaallah. Masya Allah ya. Memang figur orang ayah itu memang harus ada. Jadi kalau bisa ibu upayakan agar ayah itu hadir. Ya, disampaikan kepada sang ayah kalau anak-anak itu butuh figur ayah. Tidak bisa dia tumbuh tanpa figur ayah. Efek-efek buruknya apa yang akan muncul dari ketiadaan ayah ini nanti akan merugikan ayah itu sendiri. Maka kita ajak agar orang tua itu, agar ayah itu hadir dalam pendidikan anak. Tapi ini bagaimana Ustadz? Kami jauh jaraknya. Misalnya ayahnya kerja di luar pulau, ya, kerja di luar pulau atau kerja di luar kota yang jarang ketemu dengan anak-anak. Ya paling tidak kita manfaatkan media yang ada. Ya, seperti video call rutin, menanyakan, abang gimana bang hari ini bang, kegiatannya apa aja bang, ngobrol sama anaknya, harus ada waktu luang sama anaknya, manfaatkan. Nah ketika kita off,
balik ke rumah, ya udahlah, jangan terlalu banyak kegiatan dengan kawan-kawan, banyak kegiatan sama anak-anak, antar anak sekolah, kalau sekarang enggak ya, atau ya pokoknya berinteraksi dengan anak, ciptakan memori-memori dengan anak. Bagaimana Ustaz kalau bapaknya memang sudah nggak peduli, kita cerai, ya cerai misalnya. Jadi bapaknya memang sudah punya keluarga yang baru, saya mau tidak mau harus menjadi single parent, membesarkan anak-anak. Maka cari figur pengganti, ya cari figur pengganti sebagai ayah bagi anak-anak. Bisa jadi sang ibu atau yang sudah menjanda menikah lagi, cari suami yang baik yang mau bersama-sama mendidik anak, ya, jadi ada figur pengganti ayahnya. Tahu kita carikan figur pengganti ayah seperti kakeknya atau pamannya, ya kita ajak dia sering bertemu dengan pamannya, kita ajak agar pamannya ini ikut peduli kepada anak tersebut, ya. Sehingga figur ayah itu tetap ada di hati seorang anak. Nabi alaihissalam, ya, beliau SAW dulu mungkin bapaknya sudah meninggal ketika beliau kecil, tapi ada figur-figur ayah yang mengisi kehidupan beliau. Ada kakek beliau Abdul Muttalib, kemudian juga ada paman beliau Abu Thalib. Sehingga posisi ayah itu tidak hilang dari kehidupan Nabi alaihissalam. Allah Ta'ala. Masya Allah, jazakallah khairan. Tafadhal, ada pertanyaan berikutnya? Berikutnya Ustaz, terkait dengan fitrah anak, apa saja yang perlu diperhatikan tentang hak dan kewajiban anak terkait dengan usia dan jenis kelaminnya? Hak dan Baik, kewajiban ini anak. pertanyaan umum sekali ya. Kita Ya. kalau ingin didetailkan ya kita perlu ada sesi lain yang secara detail ya. Tapi intinya apa yang kita sebutkan tadi ya, hak anak itu yang pertama tentunya nafkah dari orang tuanya, dari bapaknya, ya, dan nafkah yang diberikan kepada anak ini harus dari nafkah yang halal. Ya, orang tua, seorang bapak ini hendaknya dia berusaha agar makanan yang masuk ke mulut anak-anaknya ini adalah makanan-makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Kemudian kebutuhan atau yang selanjutnya adalah pendidikan agama, ini yang paling krusial. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Orang tua hendaknya mendidik anak-anaknya, baik itu dia sendiri yang mendidik atau dia cari pendidik yang baik untuk mendidik anak-anaknya. Kemudian juga tadi yang kita katakan ya, kedekatan orang tua, perhatian dan kasih sayang. Ya, perhatian dan kasih sayang seorang bapak kepada anak ini juga diperlukan, yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jangan sampai kemudian dia lebih perhatian kepada yang lain, tapi anak-anaknya tidak dia perhatikan. Kemudian juga yang keempat, keadilan. Ya, kita punya beberapa orang anak, ini harus kita perlakukan dengan adil. Jangan kemudian ada yang namanya anak kesayangan, dia terus yang mendapatkan perhatian orang tuanya, yang lain kurang perhatiannya. Ya, ini diantara hak-hak yang hendaknya diberikan kepada anak-anak. Dan ini sama laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki dan perempuan mereka juga mendapatkan nafkah, kemudian wajib kita berikan nafkah, kemudian pendidikan agama, kemudian kita hendaknya bersikap adil kepada mereka, ya, kemudian juga mencurahkan ya, berusaha mencurahkan kasih sayang kita, kelemah lembutan kita kepada mereka. Ya. Baik. Ustaz Ami mungkin mau menambahkan? Cukup Ustaz, Masya Allah. Ini ada pertanyaan melalui Zoom, kita bacakan ya, gantian Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh memaksakan anak untuk menghafalkan Al-Quran? Ustaz Ami nih yang jawab nih Ustaz. Gimana Ustaz? Di MIPS dipaksa gak Ustaz? Ya, untuk setiap sekolah pasti punya target Ustaz. Setiap sekolah kan pasti punya target. Karena Baik, itu bagian ya, dari tanggung jawab evaluasi. yang lebih tepat itu jangan dipaksa, tapi bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran itu kepada anak. Masya Allah. Ya, karena efek yang namanya sesuatu yang dipaksa ini biasanya kurang baik efeknya. Allah Ta'ala alam ya. Belajar dari pengalaman. Ada orang tua yang memang suka maksa anaknya untuk menghafalkan Al-Quran. Ketika anaknya itu tidak mau menghafal Al-Quran, dia beri hukuman dengan hukuman yang berat. Ya. Saya pernah menambahkan kasus seperti itu.
Kalau anaknya nggak mau hafal Quran, atau hafalannya telat, ya bapaknya kasar. Nah, setelah bapaknya nggak ada lagi orang yang bisa mengkasari dia, ya sudah dia lepas Al-Quran. Bahkan kemudian dia tidak suka dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran inilah yang menjadi sebab saya dipukul bapak saya. Karena Al-Quran inilah yang menjadi sebab saya mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Sehingga sebaiknya jangan dipaksa anak-anak, tapi ditumbuhkan kecintaan dia kepada Al-Quran. Misalnya kita sampaikan bahwa orang yang terbaik itu di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kamu mau nggak jadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, kita juga memberikan semangat kepada dia, seperti membiasakan dia untuk mendengarkan Al-Quran. Ada tips itu ya dari bapaknya Musa itu, Laode Abu Hanifah atau Abu Hanaf itu, yang dari Bangka itu, yang menang itu. Beliau memberikan MP3 Quran. Jadi ketika anak itu beraktivitas, yang terdengar itu dia setelkan Al-Quran itu, jadi tetap terdengar Al-Quran. Jadi jangan dipaksa. Karena kita khawatirkan kalau anak kita paksa, kita push, apalagi sampai memberikan hukuman fisik kepada anak karena dia tidak mau menghafalkan Al-Quran, dia justru malah benci kepada Al-Quran. Tapi tumbuhkan kecintaan dia kepada Al-Quran. Dan juga yang perlu kita ketahui Bapak dan Ibu, inti dari menjadi Al-Quran itu adalah bukan hanya sekedar menghafalkan, tapi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Hanya beliau mengingkari sebagian orang yang dia hafal Al-Quran, tapi tidak terlihat asar dari Al-Quran itu pada dirinya. Jadi memang betul, idealnya anakku dia punya hafalan Al-Quran, tapi bukan itu yang paling inti. Tapi yang paling inti agar kehidupannya itu selaras dengan Al-Quran. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, saya kira jangan dipaksa, tapi bagaimana kita tumbuhkan kecintaan dia kepada Al-Quran. Nah, Ustaz Ami mungkin bisa nambahkan, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiikum. Baik, betul sekali ya. Jadi pemaksaan yang bisa sampai menyebabkan orang itu membenci sesuatu, ini bisa berbalik. Dari awalnya kita berharap dia mendapatkan kebaikan, malah justru sebaliknya, justru kita mendapatkan dampak buruknya. Dan teori ini juga berlaku dalam masalah dakwah secara umum. Makanya kita dilarang untuk kemudian ngimami sholat terlalu lama ya, sampai membuat makmumnya jengkel, atau ketika menyampaikan sebuah ceramah tidak peduli dengan masyarakat yang ada sehingga pendengarnya jadi jengkel karena terlalu lama ya. Ini Jumatan kok gak rampung-rampung gitu, padahal mereka sudah ngantuk ya, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi melalui WA. Panjang? Oh panjang, Masya Allah. Panjang ya. Atau coba kita skip dulu, kita beralih ke sini yang cari yang pendek-pendek dulu ya. Itu pertanyaan yang curhat ya. Curhat ya, panjang sekali itu. Pertanyaan untuk solusinya. Baik, silakan dibacakan. Bismillah. Alhamdulillah setiap sholat maghrib dan isya anak-anak kami ajak berjamaah di masjid. Namun ada 4 anak tetangga yang usianya SMP saat iqomah dia tidak langsung masuk masjid, tapi ribut di luar masjid sehingga mengganggu jamaah yang sudah mulai sholat. Sudah diingatkan beberapa kali dan bahkan ditunjukkan CCTV-nya kepada orang tuanya. Namun orang tuanya belum berhasil menasihati mereka. Baiknya bagaimana sikap kami? Apakah boleh memarahi mereka atau ada caranya Ustaz? Karena banyak anak-anak yang meniru mereka tidak masuk masjid dan akhirnya menjadi ramai. Jazakallahu khairan. Nah, sebenarnya masalah itu kembalikan ke orang tuanya. Ya, jadi keberadaan mereka di masjid itu menimbulkan suatu hal yang buruk ya, menjadi contoh bagi yang lainnya. Maka kalau memang keberadaan mereka menimbulkan sesuatu yang buruk dan kita sudah berusaha untuk menasihati tapi tidak ada perubahan, ya mungkin perlu agak keras. Tapi itu sebenarnya kembali kepada orang tuanya. Orang tuanya, insya Allah itu saya prediksi orang tuanya itu nggak ke masjid.
Karena kalau orang tuanya ke masjid, pasti dia akan tarik itu anaknya. Tapi kemungkinan besar anaknya ke masjid, seperti yang saya temukan di beberapa masjid, anaknya ke masjid, orang tuanya di rumah, nonton TV atau apa. Maka sebenarnya kembali kepada orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya nggak mau, ya mungkin kita cari figur yang mau didengar oleh anak-anak tersebut. Biasanya di masjid itu ada figur-figur yang mungkin dia tidak terlalu istilahnya kaku ya, yang bisa masuk kepada anak-anak. Ini didekati anak-anak. Loh, kalian itu kalau tidak sholat itu nanti diikuti oleh adik-adiknya kalian loh. Ya, ayolah sholat bareng. Ya, nah, cari figur-figur yang seperti ini yang bisa memberikan masukan kepada anak-anak. Atau Ya, cari itu yang pendapat saya. yang galak sama anak-anak Ustaz ya? Hah? Jangan cari yang galak. Jangan ya. Kalau cari yang galak nanti anak-anak itu malah enggak ke masjid lagi. masjid. Sebenarnya mereka mau ke masjid. Ini kan mereka sudah baik sebenarnya. Nah, Mereka mau ke masjid itu Masya Allah. Ya. Mereka mau ke masjid itu Masya Allah. Tinggal bagaimana caranya agar sholatnya itu tepat waktu. Kalau sudah qomat ya ikut sholat bareng. Itu yang menurut saya perlu diperbaiki, karena ada figur-figur yang bisa masuk ke mereka, ya mendekati mereka, walaupun itu butuh proses, tidak bisa sekali dua kali, mungkin perlu pendekatan, lama-lama insya Allah dia akan mengikuti. berarti tetap mensuasanakan masjid itu ramah anak saja. Betul, Ustaz. Ya. Pernah terjadi kok ini, Ustaz, di salah satu masjid di Jogja, pas taraweh tapi. Jadi mereka itu ya tarawehnya itu nunggu imam udah mau ruku, baru mereka datang. Ya. Jadi biar dapat sholatnya itu pas rukuknya aja, Ustaz. Jadi nggak terlalu lama berdirinya di rakaat yang pertama. Tapi kemudian ya disampaikan, ada yang bisa bergaul dengan mereka, memberikan nasihat, ya alhamdulillah ya bisa berubah. Alhamdulillah. Baik. Cukup, Pak. Baik, kita coba beralih ke pertanyaan melalui Zoom. Bertanya tentang masalah hukum karma. Apakah itu fakta ataukah mitos? Seumpama saya dulu waktu kecil pernah durhaka atau sangat bandel sekali. Apakah ketika saya punya anak saya pun akan melakukan hal yang serupa sebagaimana ketika saya kecil? Tafadhal, Ustaz. Ustaz aja nih yang jawab, Ustaz. Konsepnya al-jaza bin jinsil amal itu seperti apa, Ustaz? Silakan, Ustaz. Tayyib. Pertama yang perlu kita pahami bahwa dalam Islam tidak diajarkan hukum karma ya. Dalam arti setiap perbuatan yang nggak baik di dunia akan dibalas di dunia. Karena kita meyakini ada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat. Karena itu ketika kita melakukan perbuatan maksiat atau ketika kita melakukan perbuatan yang nggak baik, dalam pandangan orang yang tidak meyakini akhirat, ini harus ada balasannya. Lalu kapan balasan itu? Mereka yang meyakini hukum karma mengatakan balasnya adalah nanti. Sehingga dia akan tetap mendapatkan hukuman itu tapi di dunia. Karena tidak ada bayangan akan ada hukuman di akhirat. Itu yang saya pahami terkait pemahaman hukum karma yang itu diyakini oleh sebagian orang Hindu ya, atau orang Buddha, atau orang yang mereka ateis. Terus gimana orang jahat yang dia sampai mati dalam kondisi masih tetap berbuat jahat dan belum mendapatkan balasan? Jawaban mereka adalah dikembalikan kepada hukum karma. Kemudian yang kedua, terkadang, saya sampaikan terkadang ya, ada pelanggaran yang dilakukan oleh manusia dan Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman pelanggaran itu di dunia. Salah satu di antara yang pernah disabdakan Nabi SAW adalah durhaka kepada orang tua, memutus silaturahmi dan seluruh turunannya, serta perbuatan kezaliman. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidak ada dosa di mana Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberikan hukuman ketika di dunia, di samping dia juga akan mendapatkan hukuman di akhirat, selain memutus silaturahmi dan tindakan kezaliman. Karena itu dua hal ini perlu untuk kita waspadai. Sehingga bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mewujudkan hukuman yang diberikan kepada pelanggaran yang dilakukan oleh hamba itu ketika di dunia. Bisa jadi termasuk diantaranya adalah bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Allah kasih hukuman yang sama, dia nanti akan didurhakai oleh anaknya. Saya katakan bisa jadi
dalam arti tidak selalu demikian. Kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seorang muslim ketika dia menghadapi situasi seperti itu, dosa saya telah terjadi di masa silam. Barangkali orang tuanya sudah meninggal dunia. Sementara sekarang saya menghadapi realitas saat ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, Anda harus bertobat kepada Allah terhadap kesalahan yang sudah pernah kita kerjakan. Jadikan kondisi tidak nyaman yang barangkali Anda sedang ini alami sebagai pengingat. Oh, barangkali ini sebabnya adalah karena dulu. Barangkali ini sebabnya adalah karena dulu saya pernah melakukan A, B, C. Dan seorang mukmin, dia bisa mengambil pelajaran dari setiap keadaan yang ada di sekitarnya. Dia mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di sekitarnya. Selanjutnya, ya, dia kemudian menyadari semoga ya apa yang tidak nyaman terjadi pada dirinya ini menjadi kafarah untuk dosa-dosa yang di masa silam. Dengan saya sarankan mengatur pikiran semacam ini agar kita tidak suudzon kepada Allah, sehingga kita kembalikan ini karena salah saya, karena dosa saya. Semoga ini jadi kafarah atas dosa-dosa saya di masa silam. Dengan harapan semoga nanti tidak ada hukuman di akhirat. Wallahu a'lam. Tafadhal Ustaz Wira, tambahkan yang lebih banyak lagi. Nah, cukup insya Allah. Jadi memang seperti itu. Ada beberapa dosa itu yang memang dibalas disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya. Ya termasuk berbuat durhaka kepada orang tua seperti yang di pertanyaan. Jadi bisa jadi seseorang itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kedurhakaannya dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anaknya juga durhaka kepada dia. Makanya segera bertobat kalau memang kita dahulu karena kekurangan ilmu kita, karena ketidaktahuan kita kemudian bersikap tidak pantas kepada orang tua kita bertobat dan berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau mereka masih hidup, kalau mereka sudah meninggal dunia, maka banyak-banyak berdoa kepada orang tua kita, karena kewajiban untuk berbakti itu tidaklah putus seiring dengan wafatnya mereka. Ya, dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan tidak menjatuhkan hukuman kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Allah taala alam. Masya Allah, jazakallah khairan. Hadis tadi disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Abu Bakrah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayu ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah." Tiada ada dosa yang lebih pantas Allah segerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia, di samping juga ada hukuman yang Allah simpan di akhirat. Mithlul baghyi wa qati'atir rahim. Selain dosa mendolimi orang lain dan memutus silaturahmi, dan diantaranya adalah dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Tayyib, jazakumullah khairan. Ada yang lain, Pak Tri? Silakan. Baik. Bagaimana cara menyesuaikan bakat anak yang cukup lemah hafalannya, tapi kuat di sosial dan logika? Ananda suka duduk di kajian, betah menonton YouTube kajian bersama ortu, dan sudah bercita-cita menjadi ustadz. Bagaimana Ustadz? Masya Allah. Masya Allah. Kepalanya lemah tapi ya. Ya mungkin tadi itu cara dia memperkuat hafalannya, ya ini dengan menghidupkan rekaman Al-Quran ketika dia beraktivitas, jadi tetap masuk ya. Kemudian menghafal bareng-bareng murojaah bersama orang tuanya, jadi dibuat kegiatan menghafal itu sebagai kegiatan yang menyenangkan. Kalau dia sudah punya cita-cita jadi ustadz, senang kajian, itu malah lebih mudah lagi memotivasinya. Nah, kalau kamu ingin menjadi seorang ustadz, ya harus punya hafalan. Ya, kamu menyampaikan dalil, menyampaikan menukilkan ayat Al-Quran dan hadis akan lebih mudah kalau kamu punya hafalan. Jadi tetap dimotivasi dan diatur bagaimana suasana yang ada agar dia lebih mudah menghafal. Mungkin kami punya tips yang lain. Masya Allah. Atau coba diajak ke pesantren tahfidz ya, sehingga melihat anak seusianya mereka menghafal ya rame-rame. Barangkali bapaknya ngajak anak ini tidurlah di pesantren tahfidz semalam aja,
Nanti habis subuh kan bisa melihat aktivitas anak seusianya. Jadi itu jadi membuat dia merasa senang untuk menghafal, termotivasi untuk menghafal. Tapi ya tentu saja harus izin sama mutirnya ya. Tayyib. Baik, kita coba sambung satu pertanyaan lagi yang ada di Zoom. Bagaimana cara mengenali potensi anak? Karena tadi sudah disampaikan ya tentang masalah bakat anak. Bagaimana cara mengenali potensi anak? Misal anak saya dari kecil konsisten hanya menyukai bermain mobil mainan, yang lain tidak tertarik. Apakah saya bisa ambil kesimpulan potensi anak saya sesuatu yang berhubungan dengan otomotif? Atau perlu screening khusus tertentu dalam mengenali potensi anak? Masya Allah. Apa dicekeli las, nggak jadi tukang las. Ya, Iya. tafadhal Ustaz. Ya Ustaz, ini menarik loh masalah bakat ini Ustaz. Saya pernah ketemu anak ini pengalaman. Saya sering ceritain dalam kajian-kajian. Ketemu anak kalau di kelas itu ndableknya luar biasa Ustaz. Mau diajari itu pokoknya nggak bisa masuk. Tapi begitu kita berkunjung ke rumahnya, orang tuanya itu bapaknya itu punya bengkel. Jadi garasinya dijadikan bengkel. Itu anak usianya 7 tahun, 8 tahun Ustaz. Tapi itu dikon buka apa motor itu kan. Baut-baut itu udah bisa Ustaz. Wah, semangat sekali dia. Jadi mungkin memang dia bukan tipe yang harus berdiam seperti itu dengar gitu, tapi harus aktif dan memang bakatnya mungkin di bidang-bidang yang sifatnya teknik. Ya. Maka untuk mengetahui apa yang menjadi bakat anak, pertama kita harus perkenalkan anak itu dengan berbagai macam bidang. Bisa jadi dia senang mobil itu ya karena memang cuma mobil tok yang disediakan. Nah, mungkin dia perlu kita kenalkan dengan menanam misalnya. Atau kita kenalkan dengan membaca buku, bagaimana cara menulis, membuat sebuah cerita, menuliskan pengalaman pribadi. Jadi yang namanya kecerdasan itu macam-macam ya. Kalau teorinya Howard Gardner itu, tapi orang non-muslim, Howard Gardner itu dia teorinya itu multiple intelligence. Ya mirip dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim bahwa orang itu masing-masing punya kecerdasan. Ya. Cuma kalau Howard Gardner ini dia klasifikasikan. Ada yang kecerdasannya itu visual, spasial. Jadi dia berkaitan dengan bentuk. Ya, ilustrator, desain desain grafis, kemudian video. Sekarang kan ada youtuber itu kan kreatif mereka membuat konten ya. Kemudian ada kecerdasan linguistik, ya kecerdasan bahasa, yaitu kecerdasannya itu dia bisa membuat tulisan ya. Kalau antum baca bukunya siapa ya, kayak Buya Hamka itu dulu ya beliau itu kalau bercerita itu ngalir sekali ya. Kalau Buya Hamka multi talented sih, dia punya banyak kecerdasan. Kemudian ada kecerdasan yang logis matematis ya, yang memang dia berkutat dengan rumus-rumus ya, dia cocoknya di lab. Kemudian ada kecerdasan apa lagi, interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu kecerdasan berhubungan dengan orang. Jadi dia kalau ketemu orang tuh baru ketemu aja, misalnya ngantri di mana gitu ya, ngantri di suatu tempat, tiba-tiba udah seperti teman. Ya, orang langsung curhat. Itu namanya kecerdasan interpersonal. Ya, jadi banyak sekali kecerdasan yang ada. Jadi anak-anak kita diperkenalkan dengan berbagai macam bidang. Kemudian setelah dia dikenalkan dari berbagai macam bidang, kita lihat ada nggak ketertarikan, antusiasmenya ada apa nggak dalam bidang tersebut. Ya. Kadang kita kenalkan dia nggak punya ketertarikan sama sekali. Ada anak dulu diajak oleh bapaknya ke bengkel mobil dengan tujuan agar anaknya itu antusias gitu, bisa ngeliatin orang ngotak-ngotok, ngelas dan lain sebagainya. Tapi karena memang bukan itu bakatnya, diajak berkali-kali ke bengkel mobil pun dia lebih suka duduk aja, nggak memperhatikan orang bekerja. Berarti kan itu bukan bakatnya dia. Ya, kemudian kalau sudah antusias dia memperhatikan, mulai kita serahkan bidang tersebut, lalu bagaimana lihat kreativitasnya. Ya, misalnya di bidang masak-masak. Coba misalnya kita berikan resep, anak perempuan nih misalnya kan diajak, atau nggak usah anak perempuan, anak laki-laki juga nggak apa-apa. Chef ternama itu dari kaum Adam ya, bukan dari kaum Hawa. Ya.
chef-chef yang terkenal itu laki-laki. Misalnya dia suka masak, ya coba kita kasih resep, kemudian apa dia akan modifikasi sendiri, ternyata lebih enak daripada yang sebelumnya dimasak oleh ibunya. Ya, ada kreativitasnya, ada tambahannya. Nah itu diantara ciri-ciri seorang itu memiliki sebuah bakat. Ya, itu karena dia memiliki sebuah bakat. Nah, nanti kalau misalnya ada hal yang tidak disukai, ada hal yang tidak disukai, ya ini nggak perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sekedar tahu saja nggak apa-apa. Tapi jangan dipaksa dia untuk menguasai hal yang tidak dia sukai. Apa yang dia sukai inilah yang kita asah, yang kita asah. Ya, Allah Taala. Ya. Masya Allah, jazakallah khairan. Tapi yang jelas ilmu wajib jangan sampai ketinggalan ya. Ilmu wajib jangan. Kalau ini tetap ya. Itu tadi yang akidah sahihah, kemudian ibadah sesuai sunnah, kemudian akhlak karimah, adab Islamiyah. Nah, ini tetap semua aku mau jadi apapun ya ini tetap harus ada. Siap, alhamdulillah. Dan insya Allah itulah prinsip yang kita tekankan di sekolah MIPS, Madinah Islamic Primary School. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan atas banyak sekali ilmu yang bisa kita serap dari Ustadz Wira terkait masalah parenting. Saya yakin ini baru setetes dari ilmu beliau ya. Sebenarnya kalau mau diperas lagi masih banyak sebenarnya ini. Baik, jazakallah khairan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom dan juga para pemirsa ANB Channel, karena waktu kita sudah habis untuk sesi kajian di waktu duha ini. Kita akan akhiri, kita sampaikan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Wira Mandiri Bahrun. Semoga Allah Ta'ala menjaga beliau, memberikan keberkahan untuk usia dan ilmu beliau. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.